Selamat siang investor, kembali bersama saya Melina dari Mexco Future News. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita seputar indeks saham, forex dan juga komoditas. Saham-saham di Amerika Serikat menguat pada minggu terakhir 2020. Wall Street menutup tahun dengan kenaikan yang solid. Sabtu 2 Januari 2021 untuk pekan perdagangan singkat yang terpangkas liburan, indeks Dow Jones naik 1,35%, indeks S&P 500 naik 1,43%, dan Nasdaq naik 0,65%. Pasar ditutup pada hari Jumat untuk memperingati tahun baru. Bursa Efek New York akan memulai proses penghapusan China Mobile, China Telecom, dan China Unicom Hong Kong untuk mematuhi perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump. Perusahaan akan ditangguhkan dari perdagangan antara 7 Januari dan 11 Januari. Melansir Forbes, Sabtu 2 Januari 2021, ketiga perusahaan tersebut juga terdaftar di Hong Kong. Pihak New York Stock Exchange mengatakan mereka memiliki hak untuk meninjau kembali keputusan tersebut. Perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Donald Trump pada 12 November 2020 ini melarang investasi Amerika Serikat di perusahaan Tiongkok yang menurut Washington dimiliki atau dikendalikan oleh militer Tiongkok. Menurut Trump, Tiongkok semakin mengeksploitasi Amerika Serikat untuk permodalan dan sumber daya, serta memungkinkan pengembangan dan modernisasi militer, intelijen, dan perangkat keamanan lainnya yang terus memungkinkan Tiongkok secara langsung mengancam Amerika Serikat. Perintah itu dimaksudkan untuk melarang investor Amerika Serikat membeli saham 31 perusahaan Tiongkok yang diidentifikasi oleh Departemen Pertahanan pada akhir Agustus sebagai berafiliasi dengan militer Tiongkok. Pengumuman New York Stock Exchange yang dikeluarkan pada malam tahun baru ini terjadi pada saat ketegangan yang meningkat antara Tiongkok dengan Amerika Serikat. Perusahaan Tiongkok yang diperdagangkan di bursa saham di Amerika Serikat telah mengikuti jejak Alibaba dengan melakukan pencatatan sekunder di Hong Kong. Saham perusahaan e-commerce mulai diperdagangkan di Hong Kong pada November 2019, 5 tahun setelah debutnya di New York Stock Exchange. Hong Kong Exchanges dan Clearing sebelumnya telah mengadopsi aturan yang memungkinkan perusahaan untuk mendaftar dengan berbagai kelas saham yang membuka jalan bagi Alibaba dan perusahaan teknologi Tiongkok lainnya untuk menjual saham di kota tersebut. Saingan Alibaba yaitu JD.com dan raksasa game NetEase mencatatkan saham mereka di Hong Kong pada Juni tahun ini. KPMG sebelumnya mengatakan bursa saham kota akan menjadi pasar IPO terbesar kedua di dunia pada tahun 2020 setelah mengumpulkan total 50 miliar US dollar dalam pencatatan saham baru. Investor terus menimbang kemungkinan stimulus COVID-19 Amerika Serikat yang lebih besar karena beban kasus nasional terus meningkat. Pemimpin mayoritas Senat Amerika Serikat Mitch McConnell menolak lagi untuk mengadakan pemungutan suara pada RUU Mandiri untuk meningkatkan pemeriksaan stimulus menjadi 2.000 US dollar untuk individu dari yang sebelumnya hanya sebesar 600 US dollar. Kebijakan ini telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Demokrat yang dikuasai oleh Partai Demokrat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru-baru ini meminta Kongres untuk meningkatkan pemeriksaan stimulus menjadi 2.000 US dollar setelah DPR dan Senat mengesahkan paket bantuan sebesar 900 miliar US dollar. Nantinya pemerintah akan memberikan pembayaran langsung sebesar 600 US dollar kepada para individu. Seruan Presiden diterima oleh Demokrat yang telah menganjurkan pembayaran langsung yang lebih tinggi, tetapi tidak disetujui oleh beberapa Republikan yang bertujuan untuk menahan biaya keseluruhan rencana tersebut. Beralih ke berita komoditas, harga emas melaju di atas $1.900 per troy ounce pada awal pekan ini. Senin 4 Januari 2021, pukul 6.50 waktu Indonesia Barat, harga emas spot berada di angka $1.914,15 per troy ounce. Kebijakan stimulus masih akan menjadi tema pendorong harga emas di awal tahun ini. Para analis memperkirakan harga emas akan menuju $1.950 di kuartal pertama 2021 dengan kebijakan moneter dan fiskal yang meningkatkan ekspektasi inflasi dan suku bunga real Amerika Serikat yang turun lebih dalam. Kemungkinan besar emas tidak akan mencetak kenaikan setinggi tahun lalu. Menurut catatan Bloomberg, harga emas tahun 2010 naik hampir 30% dalam setahun. Tetapi harga emas juga turun hampir 30% di tahun 2013.
Penyetir kenaikan harga emas yakni pelemahan nilai tukar dolar Amerika Serikat dan suku bunga rendah akan menjadi penopang harga emas selanjutnya meski vaksin mulai didistribusikan di seluruh dunia. Setelah menutup 4 hari perdagangan sebelumnya pada minggu terakhir di bulan Desember 2020 dengan berada pada teritori positif, pasangan Euro USD berakhir turun sedikit pada hari terakhir 2020 dengan kerugian lebih dari 0,26% pada hari tersebut di angka 1,2216. Penurunan pasangan mata uang ini tidak didasari oleh faktor fundamental melainkan hanya karena aksi ambil untung. Tipisnya volume trading yang merupakan tipikal pada hari terakhir dari 1 tahun yang akan segera berlalu, memicu para trader dan investor untuk mengurangi taruhan pembelian mereka. Sementara pada bulan November pasangan mata uang ini telah naik lebih dari 2% dan pada bulan Desember naik lagi sebanyak 2,8% dan selama setahun 2020, Euro USD telah naik sebanyak 9,3%. Kenaikan Euro USD pada 2 bulan terakhir dari tahun 2020 sebagian disebabkan oleh karena terus melemahnya dolar Amerika Serikat hingga mencapai kerendahan selama 2,5 tahun. Namun, indeks dolar Amerika Serikat yang mengukur jejak pencapaian dolar Amerika Serikat terhadap sekeranjang 6 mata uang utama lainnya praktis tidak berubah pada hari terakhir tahun 2020 di 89,67 setelah berhari sebelumnya terus mengalami penurunan. Kepercayaan akan membaiknya perekonomian dunia pada tahun 2021 ditambah dengan perkiraan akan terus melemahnya dolar Amerika Serikat pada tahun 2021 membuat dorongan naik bagi pasangan mata uang Euro USD yang kemungkinan akan bisa mencapai angka 1,2750 dengan sebelumnya harus melewati resistance yang solid di 1,2554. Namun apabila berbalik turun dan berhasil menembus support yang solid di 1,2000, maka akan bisa turun lebih lanjut di 1,1600 dan kemudian di 1,0351. Beralih ke berita minyak, harga minyak turun pada perdagangan perdana tahun ini. Senin 4 Januari 2021, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Februari 2021 di New York Westphal Exchange berada di angka $48,45 per barrel, turun 0,14% ketimbang harga pada Kamis tahun lalu. Harga minyak Brent untuk pengiriman Maret 2021 di ICE Futures Exchange pagi ini juga turun tipis 0,08% ke $51,76 per barrel dari harga Kamis pekan lalu. OPEC Plus akan bertemu pada hari ini untuk menentukan besaran produksi minyak di tengah lonjakan kasus virus corona. Rusia mengungkapkan bahwa OPEC Plus bisa menambah produksi sebesar 500.000 barel per hari pada bulan Februari. Sekretaris Jenderal OPEC Muhammad Barkindo kemarin mengatakan bahwa outlook minyak sangat bervariasi dan masih ada resiko penurunan yang perlu diantisipasi. Menurut data GBC Energy, produksi OPEC naik sebesar 190.000 barel per hari menjadi 25,3 juta barel per hari pada bulan Desember. Kenaikan dipicu oleh peningkatan produksi di Libya. Selain itu, kenaikan pasokan juga berasal dari Angola, Iran, Uni Emirat Arab, Venezuela, dan Aljazair. Harga minyak selanjutnya masih akan volatile dalam beberapa bulan terakhir. Pasar minyak kacau dan bergejolak selama 12 bulan terakhir dengan implikasi jangka panjang ketika kita mulai membentuk kontur normalitas baru menuju keseimbangan pasca virus, dan berdasarkan jejak pendapat yang dilakukan oleh Reuters kepada 39 ekonom dan analis, menunjukkan bahwa harga minyak khusus untuk Brent diperkirakan masih akan berada di kisaran $50,7 per barrel. Sedangkan untuk harga minyak mentah West Texas Intermediate diprediksi bergerak di kisaran $47,45 per barrel pada tahun 2021. Sekian berita seputar indeks saham, forex, dan komoditas untuk hari ini. Saya Melina pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa lagi.